sebosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Sholawat demi salam juga tidak pernah lupa pula kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam satu hadisnya, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mau bahagia di dunia, caranya dengan ilmu, dan barang siapa yang mau bahagia di akhirat, juga caranya dengan ilmu. Dan bagi barang siapa saja yang mau bahagia di dunia dan akhirat, juga caranya dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang diberkati oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian Hadarah Wassaqafah Al-Islamiyah, peradaban dan kebudayaan Islam, dengan kitab Al-Muqaddimah karya Imam Ibnu Khaldun rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita masuk pembahasan yang keempat, al-faslu ar-rabi'u fi anna ahlal badawi aqrabu ilal khairi min ahlil hadri. Lazimnya masyarakat yang hidup di pedalaman lebih dekat, lebih setia, lebih tulus dengan kebaikan yang mereka lakukan daripada penduduk yang ada di kota. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, pada 2 atau 3 pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan panjang lebar mengapa penduduk di pedalaman itu lebih mudah dan lebih tulus dalam melakukan kebaikan dibandingkan masyarakat yang hidup di perkotaan. Namun tidak seluruh apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Khaldun itu masih tepat di zaman modern sekarang, di zaman globalisasi dan informasi. Dengan arus globalisasi Bapak Ibu, maka dunia ini seperti satu kampung. Isu apapun yang terjadi di sebelah bumi barat, dalam detik yang sama juga diketahui oleh masyarakat bumi yang hidup di belahan timur. Beda dengan dulu ya, orang barat punya masalahnya sendiri, orang timur juga punya permasalahannya sendiri. Dengan globalisasi, dengan cepatnya akses informasi dengan bantuan internet, dan sekarang ada yang namanya media sosial, maka semua isu itu tidak lagi menjadi tertutup, semuanya menjadi transparan. Maka Bapak Ibu, dengan globalisasi dan informasi ini pula, apapun yang terjadi
pedesaan, di pedalaman. Kalau dulu pengedaran barang-barang narkotika itu hanya di kota, sekarang juga banyak sekali beredar di pedalaman. Kalau dulu Bapak Ibu yang namanya pornografi, porno aksi hanya bisa ditonton aksesnya di kota, karena dulu di kampung belum ada listrik, jangankan televisi, jangankan parabola, listrik saja tidak punya. Tapi dengan terbukanya akses informasi dengan bantuan internet, bahkan porno aksi, pornografi itu juga bisa ditonton oleh orang yang hidupnya di pedalaman. Dulu kasino, tempat orang main judi, tempat orang mabuk-mabukan cuma ada di kota. Dengan adanya internet lahir yang tidak pernah kita dengar 10 tahun yang lalu, judi online. Bukan saja orang kota, orang di gunung pun, orang di tengah sawah pun bisa bermain namanya judi online itu. Itu yang membuat terjadinya pergeseran. Kalau sekarang itu sama-sama mengancam baik penduduk kota maupun penduduk desa. Kalau tidak dibekali dengan ilmu yang baik, tidak dibekali dengan iman yang kuat, maka akses kepada informasi, akses kepada globalisasi itu hanya akan menghancurkan mereka. Kita tidak siap. Maka yang kita asuh Bapak Ibu, konten-konten yang tidak baik, yang akan hanya menghancurkan kita, yang hanya akan membuat kita makin mundur, makin terbelakang. Tapi kalau kita dibekali dengan pendidikan yang baik dan iman yang kuat, maka akses kepada internet itu bisa menjadi modal untuk kita terus mengembangkan diri. Itu pilihannya ada sama diri kita masing-masing. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya Imam Ibnu Khaldun juga menjelaskan kepada kita waqad yatawaqahu fima ba'du, dari penjelasan-penjelasan yang sudah beliau tulis di atas akhirnya menjadi terang benderanglah kepada kita semua. Fima ba'du annal hadarata hiya nihayatul umran wa khurujuhu ilal fasad. Yang namanya hadarah, peradaban. Yang namanya peradaban ya beradab Bapak Ibu ya. Wa thaqafah, satu lagi, berkebudayaan. Jadi manusia itu supaya tidak rusak dengan laju perkembangan atau laju pertumbuhan zaman, dia harus dibekali dengan hadarah. Apa itu hadarah? Peradaban. Apa yang menyusun peradaban? Pendidikan manusia, capaian-capaian manusia yang baik ya, pelayanan kesehatan, negara yang mensejahterakan rakyatnya, itu namanya hadarah. Dia nihayatul umran, puncak dari segala capaian manusia itu peradaban. Jadi negara itu atau satu komunitas masyarakat dinilai baik atau tidak baiknya dari peradabannya. Maju tapi masyarakatnya amoral, masyarakatnya itu tidak menjunjung nilai-nilai luhur. Lama-kelamaan masyarakat itu akan hancur sendiri Bapak Ibu. Lama-kelamaan akan terjadi degradasi di tengah masyarakat itu. Maka kata Imam Ibnu Khaldun, PR selanjutnya setelah satu wilayah itu maju apa? Dia membangun peradaban. Masyarakatnya harus beradab. Yang lemah disantuni sama yang kuat, yang sakit
dijaga oleh orang yang sehat, yang nanti diurusi oleh yang hidup. Nah, itu namanya sudah berperadaban, punya adat kehidupannya. Kalau orang miskin banyak terlantar, gelandangan, tidak ada yang peduli, ya. Orang yang tidur di emperan jalan, kelaparan, tidak ada yang memberi makan, itu bukannya masyarakat yang beradab, Bapak Ibu. Ada orang sakit diabaikan, bahkan di rumah sakit sendiri tidak dilayani. Kalaupun dilayani, tunggu berjam-jam lamanya, nambah lagi stres. Sudah sakit, nambah lagi stres yang bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang lain. Itu bukan ciri daerah yang berperadaban. Ya, Bapak Ibu dibuatkan jalan sama pemerintah. Ini masyarakatnya pada parkir sembarangan di tengah jalan yang membuat kendaraan lain macet, dan dia pun tidak peduli orang lain tidak bisa lewat dengan nyaman di jalanan tersebut, ya. Ini bukanlah termasuk wilayah yang berperadaban, ya. Jadi maka Imam Ibnu Khaldun menjelaskan PR bagi masyarakat kota agar hidup mereka sejahtera, makmur, nyaman, sesuai dengan tuntunan syariat. Kalau bahasa Al-Quran itu negeri yang diidam-idamkan. Allah menyebutnya dengan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, ya. Negeri yang aman, baik, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, dan Allah pun Tuhan negeri itu mengampuni dosa-dosa masyarakatnya. Itu PR kita semua, mewujudkan yang namanya peradaban al-hadarah. Maka Imam Ibnu Khaldun menyebut dia nihayatul umrah, akhir dari civil society, kehidupan bermasyarakat manusia itu ya peradaban tadi. Wa khurujuhu ilal fasad, saat peradaban ini sudah duduk, cara berpikir orang beradab ini ada sama masyarakat, maka inilah Bapak Ibu yang akan membuat masyarakat itu keluar dari kerusakan yang juga berpotensi dilakukan oleh manusia yang sama. Bapak Ibu, kita manusia, kalau nggak ada dalam otak, dalam wawasan kita, wawasan orang yang berperadaban, kemajuan kita itu bukan membuat kita dihormati, bukan membuat kita diridhoi sama Allah. Justru capaian kemajuan kita itu hanya akan membinasakan dan menghancurkan diri kita sendiri. Punya uang, hambur-hambur, gaya-gayaan, hidupnya hedon, ya, bergelimangan atau berpelisiran ke sana kemari, dan itu tidak ada tuntunannya di dalam syariat, dan itu hanya akan menghancurkan kita manusia. Tapi punya uang, uangnya digunakan dengan bijak, kapan dia spending atau membelanjakan uangnya untuk diri sendiri, dan juga tahu kapan uangnya untuk bantu orang lain, kapan uangnya harus dihemat, kapan uangnya harus dibelanjakan, dia tahu. Nah, ini ciri-ciri orang yang berwatakkan berperadaban di dalam dirinya. Wa nihayatu syarri wal bu'di anil khair, dan itulah wawasan berperadaban itulah yang akan membuat manusia menjauh dari keburukan, wal bu'du anil khair, dan dia kemudian mendekat kepada kebaikan, ya. Jadi kalau orang miskin disantuni oleh orang yang mampu, maka orang miskin ini terjaga, Bapak Ibu. Dia tidak akan mikir untuk nyuri barangnya orang kaya. Nah, dia terjaga. Kenapa? Karena dipenuhi. Ada orang yang nanggung kehidupannya, ada orang yang peduli dengan kehidupannya. Tapi kalau orang kaya terus, tidak pernah mau berbagi, bahkan hidupnya eksklusif,
Wajarlah kemudian orang miskin berpikiran jahat untuk merampas, ngerampok, ngambil duit orang kaya. Orang sakit ditelantarkan Bapak Ibu, ya, tidak dipenuhi apa yang menjadi kebutuhannya orang sakit, pengobatan, akses kepada medis, tidak dipenuhi, pelayanan yang baik. Akan terjadi seperti yang sering kita lihat di media sosial, demo, masyarakatnya pukul nakes tenaga kesehatan. Kenapa? Datang ke puskesmas atau datang ke rumah sakit tidak dilayani dengan baik. Jadi kerusakan, kehancuran terjadi saat manusia tidak punya wawasan berperadaban seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Khaldun tadi. Wa qad tabayyana anna ahlal badwi aqrabu ilal khairi min ahlil hadari. Sudah jelaslah sama kita tadi bahwasanya secara umum masyarakat yang hidup di pedalaman lebih dekat dengan kebaikan daripada masyarakat yang hidup di perkotaan, ya. Walaupun garis itu sekarang sudah kabur, tidak lagi terang. Kalau dulu jelas sekali Bapak Ibu, beda sikap, beda perilaku masyarakat kampung dengan masyarakat perkotaan. Kalau dulu, sekarang garis itu sudah mulai kabur. Kita terima apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Khaldun. Kenapa ini penting? Imam Ibnu Khaldun mengutip firman Allah dalam 3 ayat. Pertama surat Ali Imran 76, kedua surat At-Taubah ayat 4, dan terakhir surat At-Taubah ayat 7. Di ujung ketiga ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yuhibbul muttaqin. Allah Subhanahu wa taala menyenangi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu siapa? Jelas Allah dalam surat Ali Imran ayat 136, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang suka dengan kebaikan itu orang yang bertakwa. Salah satu cirinya itu yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, selalu mendermakan hartanya baik dalam keadaan senang, bahkan dalam keadaan sulit sekalipun. Orang dermawan. Biasanya orang kampung Bapak Ibu lebih dermawan daripada orang kota. Mau diakui gak, Bapak Ibu pergi ke rumah kota tidak pernah kan ditawari makan siang. Pergi ke rumah orang kampung Bapak Ibu hari raya kenyang kita. Ke rumah ini ditawari makan, ke rumah sana ditawari makan. Pulang disuruh bawa beras, disuruh bawa pulang ayam, beras, pisang. Nah, kami itu kalau hari raya ke rumah ibu mertua saya di Indrapuri itu Pak, mobil di barisan belakang itu penuh pisang, penuh kacang-kacangan, ya kan, penuh beras, Masya Allah. Maka kita orang kota pergi ke tempat kampung, Bapak Ibu siapkan amplop yang banyak, jangan toh juga harus. Ya, jadi mereka senang berbagi, kita pun kasih amplop, ya, minimal 100.000 lah kita amplopin mereka yang kasih kita itu, gak kasih sama dia, kasih sama anaknya, kan itu tradisi kita Bapak Ibu. Tapi kalau kita pergi ke rumah orang kota, kadang air teh pun nggak dihidangi, air putih di situ pun nggak disilakan, ada aqua gelas, nggak ada pun, ditaruh aja, nggak ada disuruh silakan Pak minum air putihnya. Itu orang kota memang seperti itu, ya. Orang kampung lebih dermawan. Yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha. Orang yang mampu meredam emosi pada saat marah, wal 'afina 'anil nas, dan kemudian mudah memaafkan. Jarang Bapak Ibu kasus di kampung, ya, walaupun kayak
tadi kita jelaskan, makin kemari itu garis makin kabur. Kalau dulu terjadi sengketa antara masyarakat kampung, jarang betul naik ke pengadilan. Jarang betul bisa diselesaikan dengan musyawarah, dengan mufakat antara duha bergabung, duha lapang gabung, ya. Orang kota Pak, itu di Jakarta dikit aja geser pagar dengan tetangga bisa diselesaikan di pengadilan, ya kan? Sering kita nonton itu di kota-kota besar. Dikit aja mencemarkan nama baik gara-gara kita omongin dia di grup WhatsApp, itu bisa dijadikan laporan atau barang bukti, dilaporkan kita mencemarkan nama baik di pengadilan, ya kan? Kalau di kampung bisa saling paham, kalaupun ribut, nah, ada instrumen adat yang bisa mendamaikan mereka. Itu hebatnya di kampung, ya, dibandingkan di kota. Nah, maka tujuannya itu kenapa ini dibahas. Wallahu yuhibbul muttaqin. Allah senang dengan orang-orang yang bertakwa. Dan kita Bapak Ibu, orang bodoh seperti kita ini tidak bisa kita menjadi orang benar-benar baik tanpa didukung oleh lingkungan yang baik. Tidak bisa. Beda dengan Rasulullah, beliau di backup sama Allah walaupun berada di tengah masyarakat jahiliyah, beliau tetap baik, dilindungi sama Allah. Kalau kita tidak bisa, kita mau baik sendiri, lingkungan kita nggak baik, lama-kelamaan kita jadi orang nggak baik. Ya, Bapak Ibu tinggal di kampung yang terkenal banyak malingnya, yang terkenal banyak orang jahatnya, sukar kita jadi orang baik di situ. Ada satu kampung Bapak Ibu, saya bilang di mana perbatasan dengan Banda Aceh, Aceh Raya kampung itu. Nah, satu kali di bulan Ramadan kita undang mereka buka puasa. Kebetulan ada sekolah yang kita di situ pengurusnya. Di sekolah itu kita undang buka puasa. Orang kampung itu jawab gini, "Jir, kamu aja ada undangan buka puasa. Cuma kamu anak puasa, aku." Jujur ya. Dan itu bukan satu orang. Ketua pemuda kampungnya, Pak Gajinya nggak puasa. Cuma nanti insya Allah kami penuhi undangan buka puasa. Nah, tapi satu sisi saya menghargai sikap jujur mereka, itu saya hargai. Tapi di sisi yang lain miris kita dengar, ini kan orang apa ya, punya kedudukan di kampung itu, ketua pemuda kampung, Pak Gajinya kita undang, tapi mereka tidak puasa Bapak. Dan akhirnya kami memutuskan tidak usah lagi lah kita undang Teguh imam kampungnya. Apakah Ustaz? Takutnya nanti jawab gak puasa enggak? Lebih stres kita lagi. Kita yang stres. Udah ini aja diundang 6-7 orang ini aja diundang dan cukup. Kenapa gak diundang Teguh kampungnya? Takutnya nanti dia pulang gak puasa. Lebih stres lagi kan kalau Teguh kampung gak puasa. Nah, jadi kejadian Bapak Ibu. Kejadian ada itu di tempat kita, ya. Dan di kampung itu ada menasah, sholat 5 waktunya cuma maghrib dan isya, subuh tidak ada, zuhur tidak ada, asar juga tidak ada. Ya, wala yuqtaradu ala dzalika bima warada fi sahih al-Bukhari. Nah, fakta ini tidak bisa disanggah. Meskipun ada sebuah riwayat di dalam Sahih Bukhari yang seolah-olah menentang fakta yang tadi kita bicarakannya, min qaulil Hajjaj di Salamah ibnul Aqwa, dari tegurannya Al-Hajjaj ibnu Yusuf kepada sahabat Nabi namanya Salamah ibnul Aqwa. Jadi Bapak Ibu, Hajjaj bin Yusuf ini bukan sahabat Nabi tabi'in. Kelak dia menjadi
seorang panglima atau perdana menteri di kabinetnya Yazid bin Muawiyah, putranya Muawiyah. Jadi Muawiyah wafat diganti sama putranya Yazid bin Muawiyah. Muawiyah ini pendiri dinasti Bani Umayyah, tapi dia masih sahabat Nabi ya. Yazid putranya bukan lagi sahabat Nabi. Yazid punya perdana menteri yang kejam sekali, namanya Hajjaj ibn Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini bukannya sahabat Nabi, karena tidak pernah ketemu dengan Nabi. Dia suatu hari pernah menegur sahabat Nabi yang bernama Salamah ibn Aqwa. Waqad balaghahu annahu kharaja ila suqnal badiyah. Sampailah berita kepada Hajjaj ibn Yusuf kalau Salamah ibn Aqwa itu keluar, hijrah dari kota Madinah untuk tinggal dan menetap fil badiyah. Badiyah itu di pedalaman Badui, ya, suku Badui pedalaman di gurun sana. Nah, di zaman itu Bapak Ibu, sahabat Nabi ini pergerakannya diawasi. Nah, kalau Bapak Ibu baca kitab-kitab sejarah, setelah tumbangnya Ali, naik Muawiyah, kemudian Muawiyah diganti sama putranya Yazid, itu sahabat-sahabat Nabi pergerakannya itu diawasi. Kenapa diawasi? Karena sahabat Nabi ini kan punya pengaruh yang kuat di tengah masyarakat. Penguasa dinasti Bani Umayyah tidak mau ada satupun sahabat Nabi yang dengan pengaruhnya membuat pergerakan kepada masyarakat yang membuat kemudian masyarakat itu memberontak kepada penguasa dinasti Bani Umayyah. Nah, mereka tidak mau itu terjadi. Jadi setiap kali ada pergerakan para sahabat Nabi itu diawasi, dipantau. Bahkan riwayat ini ada di dalam Sahih Bukhari. Nah, beda dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi setelah Rasulullah wafat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ilmu sirah nabawiyah, di zaman hidupnya Nabi ada anjuran untuk mujawaratul Madinah. Orang-orang yang hidupnya jauh dari Madinah baiknya hijrah dan tinggal dekat dengan kota atau bahkan di dalam kota Madinah. Supaya apa? Supaya mereka punya pengalaman bertemu dengan Rasulullah SAW. Itu dilakukan oleh beberapa orang sahabat. Abu Zar dari suku Ghifar. Suku Ghifar itu Bapak Ibu di daerah Bahrain sekarang. Beliau datang ke Madinah, netap. Abu Hurairah dari suku Adus di Yaman sana, pergi ke kota Madinah, bersyahadat langsung di hadapan Nabi, akhirnya tetap di kota Madinah. Ada lagi namanya Uwais Al-Qarni, datang ke kota Madinah tapi nggak ketemu Nabi karena dia punya tanggung jawab, ibunya yang sudah sepuh, dia balik ke Yaman. Nah, itu membuktikan Bapak itu kalau dulu orang ingin betul hidupnya di dekat dengan Rasulullah SAW. Itu yang disebut di dalam kitab sejarah Mujawaratul Madinah, hidup bertetangga di kota Madinah. Itu jauh lebih baik dibandingkan hidup jauh dari kota Madinah. Tetapi setelah Rasulullah wafat, magnet Madinah itu hilang. Rasulullah wafat, itu terjadi serbuan migrasi dari kota Madinah. Sahabat-sahabat itu pada ninggali satu-satu kota Madinah. Ada yang balik ke kota Mekah, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab. Balik dia ke kota Mekah, tidak lagi menetap di kota Madinah. Kenapa? Alasan dia menetap di kota Madinah itu tidak ada lagi. Alasan mereka tinggal di kota Madinah apa? Nabi kan? Nabinya tidak ada di mana. Ada yang ke Taif
sambil mengembangkan ajaran Islam di sana, seperti Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi, sampai wafat di kota Taif, nggak tinggal lagi di Madinah. Ada yang bahkan nggak kuat tinggal di Madinah, seperti Bilal bin Rabah, nggak kuat, teringat terus Nabi, hijrah ke Syam, ke Damaskus, sampai nanti juga wafat di Damaskus. Ya. Ada bahkan yang jauh, seperti Abu Darda, pergi ke Mesir, Bapak Ibu, mendakwahkan Islam kepada orang Koptik, orang Mesir. Pergi. Nah, seperti itu menyebar para sahabat. Dan Abu Bakar sebagai khalifah tidak tahan-tahan. Abu Bakar melihat ada baiknya sahabat ini fantasyuru fil ard, bertebaran di muka bumi. Kenapa? Setidaknya ajaran agama Islam menyebar. Jadi tidak ditahan, tidak dikontrol. Dan Abu Bakar tidak punya kepentingan politik untuk mengontrol para sahabat ini, dibiarkan saja sama Abu Bakar As-Siddiq. Para sahabat ini berpencar kemanapun yang mereka suka. Meskipun juga masih ada sahabat yang menetap di kota Madinah, di luar pribuminya Madinah, di luar Ansar. Abu Bakar sendiri, Umar itu kan muhajirin, tapi tetap di Madinah. Atau Abu Hurairah sampai wafat di kota Madinah, orang Yaman tapi wafatnya di kota Madinah. Tapi Bapak Ibu, keadaannya berbeda setelah 32 tahun. Habis masa kekhalifahan dari Abu Bakar sampai Ali, kemudian naik Muawiyah mendirikan dinasti Bani Umayyah. Dia ingin memastikan kalau kekuasaan itu nggak lari kemana-mana, lari ke keluarganya, anak keturunannya. Maka kemudian pergerakan sahabat ini perlu dipantau. Salah satu yang dapat pantauan itu sahabat Nabi yang bernama Salamah ibnul Aqwa. Beliau hijrah ke Badiyah, tidak lagi mau tinggal di kota, tapi tinggal di pedalaman. Sampailah berita ini kepada Hajjaj bin Yusuf. Wa qad balaghahu annahu kharaja ila suqnal Badiyah. Sampai kepada Hajjaj bin Yusuf kalau Salamah ibnul Aqwa sudah pindah tempat tinggal ke daerah suku Badui dalam. Faqala lahu, maka dipanggillah Salamah ibnul Aqwa. Walaupun Salamah tidak datang, akhirnya Hajjaj mendatangi Salamah ibnul Aqwa. Dia tanya, irtadatta ala akibik, apakah kamu sudah kembali ke masa lalumu, ke masa tinggal di pedesaanmu? Kan dianggap kota lebih maju daripada desa. Padahal Bapak Ibu kaum muslimin dan dimuliakan oleh Allah, dijawab pertanyaan sindiran ini sama Salamah ibnul Aqwa, la walakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adinani fil badwi. Tidak, saya tidak mundur. Jadi dianggap sama Hajjaj bin Yusuf tinggal di perkampungan itu bentuk kemunduran daripada tinggal di kota. Tapi jawabnya Salamah ibnul Aqwa, tidak. Saya tidak mundur. Saya tinggal di kampung ini pun dulu telah minta izin, dan pamit kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adanya izin dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Salamah ibnul Aqwa untuk tetap tinggal di pedalaman nanti sekiranya setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Nabi tidak mungkin memberikan izin Bapak Ibu kalau tempat itu tidak baik. Di dalam hadis ada yang disebut dengan Ardusu. Ardusu itu negeri yang tak baik untuk ditempati, seperti Babilonia. Babilonia itu daerah Irak. Dulu daerah itu Bapak Ibu ramai orang yang praktek sihir. Maka kan Allah sebut dalam Al-Quran itu, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman
wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihr wa ma unzila alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut. Babil itu negeri Babilonia. Banyak praktek sihir. Maka Rasulullah melarang sahabat untuk hijrah ke daerah itu. Arbusu kata Nabi, itu negeri yang terbaik. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah mengizinkan seorang pun pindah dari satu tempat yang baik ke tempat yang tidak baik, itu dilarang. Kalaupun mau melakukan migrasi hijrah, carilah tempat yang lebih baik dari tempat semula. Nah, maka nggak mungkin Nabi izinkan Salamah ibnul Aqwa pindah dari Madinahnya Nabi, kotanya Nabi, ke suatu kampung, kecuali kalau kampung itu juga punya kebaikan-kebaikan. Ya. Nah, itu jadi prinsip kata itu. Jangan tinggali Banda Aceh kecuali kota yang kita tinggali kemudian lebih baik dari kota Banda Aceh. Itu salah satu sunnahnya Nabi dalam konteks peradaban. Ya. Jangan Bapak Ibu pindah dari Banda Aceh ternyata kotanya jauh lebih buruk, masyarakatnya jauh lebih jahat dari orang di Banda Aceh. Itu salah kaprah kita dalam menjalani kehidupan. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali pengajian kita. Kenapa nanti ya pada pertemuan yang akan datang di awal-awal hijrah Rasulullah memobilisasi cuma masyarakat Mekah. Orang Mekah aja yang diajak hijrah ke Madinah. Sedangkan sahabat Nabi yang bukan orang Mekah, kan ada juga sahabat yang saat itu bukan orang Mekah, tinggalnya di luar kota Mekah, orang Hudaybiyah atau orang Ji'ronah, bukan orang Mekah, itu nggak diajak, nggak diwajibkan untuk hijrah ke kota Madinah. Ya, nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali bacaan kita dengan kitab Muqaddimah Imam Ibnu Khaldun. Semoga apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan subuh kali ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallahi fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.